Hai Sobat Pengadaan, ketemu lagi dengan saya Nespani. Kali ini kita akan membahas terkait perencanaan pengadaan barang jasa. Kita mulai dengan para pihak yang terlibat dalam perencanaan pengadaan. Dalam perencanaan pengadaan ada sejumlah pihak yang terlibat, mulai dari PAKPA, ada juga PPK. PPK di sini dapat dibantu oleh tim pendukung maupun tenaga ahli. Ada PPHP atau PJPHP untuk pengadaan langsung, penyelenggara swakelola, dan tim teknis. Tugas dan kewenangan PAKPA dalam perencanaan pengadaan itu bisa dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu menetapkan perencanaan pengadaan, kedua menetapkan dan mengumumkan RUP, yang ketiga melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa. Berikutnya, dalam perencanaan pengadaan, ruang lingkup itu disusun berdasarkan sejumlah pertimbangan, di antaranya penyusunan perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara pengadaan barang jasa apakah melalui swakelola atau melalui penyedia, jadwal pengadaan barang jasa, anggaran pengadaan barang jasa, dan RUP atau rencana pengadaan. Selanjutnya, dalam penyusunan anggaran pengadaan barang jasa ada 2 komponen utama, yaitu biaya barang jasa yang dibutuhkan dan biaya pendukung. Biaya barang jasa yang dibutuhkan ini terdiri dari, namun tidak terbatas ya, pada beberapa subkomponen ini. Yang pertama, harga barang, biaya pengiriman, biaya suku cadang dan purna jual, biaya personil, biaya non-personil. Untuk biaya personil dan biaya non-personil ini biasa kita temui dalam pengadaan jasa konsultansi. Nah, di pengadaan jasa konsultansi terkait dengan biaya personil dan non-personil ini diatur dengan surat edaran bersama Bappenas dan Menteri Keuangan, saya lupa nomor berapa itu. Di situ kita bisa lihat dalam surat edaran bersama tentang rencana anggaran biaya terkait dengan biaya personil. Biaya langsung personil itu komponen pembentuknya apa-apa saja. Kalau saya tidak salah di situ ada gaji dasar, beban biaya sosial, beban biaya umum, tunjangan penugasan, dan lain sebagainya. Juga ada biaya non-personil. Nah, dalam pengadaan jasa konsultansi itu biasanya dipakai rumusan 60-40. 60% maksimal biaya untuk 60% minimal untuk biaya personil, sedangkan biaya non-personil itu maksimal 40%. Jadi biaya personil itu dapat lebih dari 60%, misalnya 70%. Otomatis biaya non-personilnya turun ke 30%, karena maksimal untuk biaya non-personil itu 40%. Berikut ada biaya material atau bahan, biaya peralatan. Nah, ini biasanya dalam pekerjaan konstruksi ada analisa harga satuan pekerjaan itu, ada koefisien biaya tenaga, material bahan, peralatan menjadi satu harga untuk item pekerjaan konstruksi. Juga ada biaya pemasangan dan juga biaya sewa. Untuk biaya pendukung ini terdiri dari biaya pelatihan, biaya instalasi dan testing, biaya administrasi, dan biaya lainnya. Menyangkut biaya administrasi ada sejumlah subkomponen ikutannya, mulai dari biaya pengumuman, contohnya pengumuman di media cetak maupun media online atau media digital, misalnya televisi. Ada juga biaya survei lapangan, biaya survei pasar, honorarium pihak pengelola PBJ, baik honorarium PPK, pejabat pengadaan, PJ PPHP, tim teknis, tim pendukung, dan lain sebagainya.
juga biaya penggandaan dokumen. Sedangkan biaya lainnya itu meliputi biaya pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba, biaya sewa, biaya rapat, dan biaya konsumsi. Selanjutnya dalam ruang lingkup perencanaan pengadaan juga ada namanya identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan ini dilakukan di tahun year -1 atau di tahun sebelumnya. Dilakukan sebelum penetapan pagu indikatif atau nota kesepakatan KUA PPAS. Kenapa dilakukan sebelum tahun year -1? Karena pengadaan ini kan kalau kita baca definisinya di pasal 1 Perpres 16 tahun 2018 itu dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Jadi pengadaan barang jasa by definition itu cakupannya sangat luas. Mulai dari hulu identifikasi kebutuhan dilakukan di tahun year -1 sampai dengan serah terima pekerjaan. Jika identifikasi kebutuhan ini tidak dilakukan di tahun year -1 tetapi dilakukan baru setelah ditetapkannya APBD, maka bisa kita bayangkan bahwa pengadaan itu ke depannya akan banyak masalah. Nah, di sini identifikasi kebutuhan itu terdiri dari identifikasi pasokan atau supply dan identifikasi barang. Identifikasi pasokan itu bisa dilihat dari bagaimana kita mendapatkan akses kemudahan untuk mendapatkan barang, TKDN-nya, jumlah produsen atau pelaku usaha, apakah ini produk dalam negeri, impor, handmade, atau kerajinan. Sedangkan identifikasi barang itu dilihat dari jenis, fungsi, kegunaan, ukuran, kapasitas, dan lain-lain, kelayakan barang, waktu kirim, waktu serah terima. Nah, ini kalau dalam pengadaan barang itu ada namanya lead time. Lead time itu mulai dari waktu produksi sampai dengan waktu pengiriman, itu harus diperhatikan. Karena apalagi di masa COVID seperti ini banyak industri yang mengalami hambatan. Jadi proses produksi sampai pengiriman itu terhambat karena supplier barang itu juga untuk barang-barang impor misalnya itu juga terkadang dihambat oleh misalnya kebijakan lockdown pada sejumlah negara, sehingga waktu pengiriman juga, waktu produksi barang dan pengiriman barang akhirnya terlambat. Pihak pengelola atau pengguna maupun yang terakhir itu cara angkut, cara penyimpanan, penimbunan, pemeliharaan, pelatihan, dan lain sebagainya. Untuk identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi, itu yang pertama terkait dengan jenis. Jenis di sini misalnya apakah ini bangunan gedung negara. Apabila ini bangunan gedung negara, apakah ini bangunan gedungnya ini sederhana atau khusus. Kegunaannya seperti apa, targetnya misalnya di tahun ini Dinas PUPR bidang Bina Marga ingin membangun jalan provinsi sepanjang 235 km, atau misalnya meningkatkan waktu tempuh dari sebelumnya 8 jam dari titik A ke titik B menjadi hanya 6 jam saja. Nah, di sini kita bisa lihat jika target yang pertama itu merujuk pada jarak tempuh, target kedua ini merujuk pada waktu tempuh. Di sini kita bisa lihat juga selain jenis fungsi kegunaan target sasaran, ada juga untuk segmentasi. Segmentasinya ini kecil atau non kecil. Non kecil pun dibagi dua lagi, apakah ini non kecil untuk non BUMN atau non kecil untuk BUMN. Waktu penyelesaian, ada juga penggunaan barang material dalam negeri, studi kelayakan, atau mungkin untuk pekerjaan yang sangat-sangat kompleks dibutuhkan pra-studi kelayakan.
desain di tahun sebelumnya. Nah, ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu lama, idealnya desainnya itu dilakukan di tahun year -1. Kontraknya ini single year atau multi years. Juga lahannya seperti apa, sudah clean and clear belum, sudah ada kompensasi ganti rugi, izin pemanfaatan, dan lain sebagainya. Terkait dengan identifikasi kebutuhan jasa konsultansi itu hampir sama juga dengan barang dan jasa konstruksi. Ada misalnya jenis jasa konsultansi yang dibutuhkan, apakah ini survei, apakah ini perencanaan desain, apakah ini dokumen kajian, juga terkait dengan fungsi dan manfaat, target, ketersediaan pelaku usaha, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan pihak pengguna. Nah, di sini ada yang menarik nih. Apabila perencanaan, pengawasan, dan konstruksi, pekerjaan konstruksi dilakukan di tahun anggaran yang sama dan tahun tunggal, maka teman-teman harus menggarisbawahi bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang desain konstruksinya itu bersifat standar, risikonya kecil, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Berikut, desain konstruksinya memang sifatnya mendesak, tetapi biayanya untuk melaksanakan pekerjaan ini memang tersedia secara cukup. Jadi di sini kita perlu memikirkan manajemen proyek yang tepat, sehingga meskipun pekerjaan perencanaan, pengawasan, dan konstruksi dilakukan di tahun yang sama, tetapi dapat dikendalikan dengan baik sampai dengan berakhirnya kontrak. Baik, kita juga bisa melihat bahwa di sini identifikasi kebutuhan barang jasa itu dituangkan ke dalam dokumen penetapan barang jasa. Nah, dalam dokumen penetapan barang jasa ada pedoman kategorisasi barang, apakah itu pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya, kategorisasi barang, atau pekerjaan terintegrasi. Dan itu semua harus mengacu pada klasifikasi baku komoditas Indonesia KBKI yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Perlu diperhatikan bahwa sejak diberlakukannya Perpres 16 tahun 2018 dan aturan turunannya, baik itu Perlem 9 tahun 2018 maupun SDP pengadaan barang jasa sesuai dengan keputusan Deputi, itu disyaratkan bahwa penyedia itu harus memiliki sekurang-kurangnya satu pengalaman pada divisi yang sama dalam 1 tahun terakhir dan satu pengalaman pada grup atau kelompok yang sama pada 3 tahun terakhir, sekurang-kurangnya satu pengalaman. Nah, divisi dan kelompok ini merujuk pada KBKI yang dikeluarkan oleh BPS. Di buku KBKI itu kalau tidak salah ada buku 1 sampai buku 4. Nah, setiap buku itu ada kode-kode tertentu yang menunjuk pada seksi, divisi, dan kelompok. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Berikut, dalam hal kategorisasi, apabila belum tercantum dalam KBKI, pedoman kategorisasi bisa mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis terkait. Perencanaan melalui swakelola itu dapat dilakukan apabila ketika kita pada saat melakukan perencanaan mulai mengidentifikasi apakah pekerjaan yang mau kita adakan itu diminati oleh penyedia atau tidak. Kalau tidak diminati penyedia, maka pekerjaan itu atau pengadaan barang itu kita bisa swakelolakan. Apakah pekerjaan ini memang jenisnya itu seperti diklat, bimtek, seminar, penyuluhan, berupa festival, parade, seni budaya, lomba, dan lain-lain, sensus, survei, pemrosesan data yang sebenarnya bisa dilakukan oleh dinas teknis yang memiliki core bisnis di bidang sensus, survei, dan pemrosesan data. Apakah ini barang purwarupa, prototipe yang memang dikerjakan oleh instansi teknis? Apakah ini barang jasa yang
dihasilkan oleh organisasi masyarakat maupun kelompok masyarakat, dan apakah pekerjaan ini memerlukan partisipasi masyarakat. Nah, semua yang tadi saya sebutkan merupakan kriteria dari swakelola. Dalam melakukan perencanaan pengadaan via swakelola juga perlu memikirkan penetapan tipe swakelola. Tipe 1 oleh perangkat daerah yang bersangkutan, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Tipe 4 untuk kelompok masyarakat, tipe 3 untuk organisasi masyarakat, dan tipe 2 itu antar instansi pemerintah. Juga terkait dengan penyusunan spek teknis KK dan juga penyusunan RAB. Untuk penyusunan RAB perlu dilihat bahwa tidak memperhitungkan komponen keuntungan. Beda halnya dengan pengadaan melalui penyedia. Dalam rencana anggaran biaya atau dalam HPS itu kita bisa masukkan komponen keuntungan. Namun dalam pengadaan swakelola ini kita tidak bisa memasukkan komponen keuntungan tersebut karena ini kita kerjakan sendiri. Dan juga apabila kita menggunakan tenaga ahli, maka upah atau honor tenaga ahli disesuaikan dengan standar biaya umum yang berlaku. Tidak bisa tenaga ahlinya lantas kita bayar dia senilai billing rate pada asosiasinya. Itu tidak benar, karena penyusunan RAB-nya ini untuk biayanya ini memang mengikuti standar biaya umum yang berlaku. Kalau memang ternyata tenaga ahlinya ini dia bekerja mengikuti tender yang non swakelola, silahkan dia dibayar sesuai dengan billing rate-nya. Tapi kalau ini terkait dengan RAB, maka dia hanya diberi bayaran sesuai dengan standar biaya umum yang berlaku pada daerah masing-masing. Berikut perencanaan pengadaan via penyedia. Kurang lebih ada sejumlah aspek utama, mulai dari penyusunan spek teknis KK yang harus mempertimbangkan mutu, kualitas, jumlah, waktu pelayanan, produk dalam negeri, produk industri hijau, pengadaan berkelanjutan, dan juga tidak menyebut merek, kecuali untuk misalnya barang yang ada di katalog. Tender cepat, suku cadang merupakan satu kesatuan sistem. Penyusunan RAB tadi sudah saya jelaskan juga. Terkait dengan pemaketan, ini dipecah atau disatukan, tidak boleh, tapi harus diingat ada larangannya di Perpres itu. Tidak boleh memecah-mecah paket untuk menghindari tender atau seleksi, atau sebaliknya kita menyatukan paket yang seharusnya itu dapat diberikan kepada usaha kecil, nilainya kecil tapi kita berikan kepada usaha non kecil. Nah, itu kita salah juga. Jadi perlu dilihat lagi larangan-larangan pemaketan. Berikut terkait dengan konsolidasi. Nah, konsolidasi ini masih memiliki kaitan erat dengan strategi pemaketan, karena dalam konsolidasi ini kita didorong untuk melakukan penggabungan sejumlah paket untuk mencapai tujuan value for money. Konsolidasi dapat dilakukan pada level PAKPA, pada level PPK maupun UKPBJ. Berikut biaya pendukung. Biaya pendukung sama seperti tadi, ada biaya pengelolaan kegiatan, biaya monef, ATK, honorarium, dan lain-lain. Persiapan pengadaan barang jasa oleh PPK itu ada beberapa bagian penting. Yang pertama itu PPK menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan uang muka, dan sejumlah jaminan, garansi, dan juga spek teknis dan KAK untuk jasa konsultansi. Setelah PPK membuat rencana persiapan pengadaan, dokumen rencana persiapan pengadaan itu kemudian diupload ke sistem dan juga dibawa ke UKPBJ untuk kemudian direview bersama dengan Pokja.
dalam review bersama Pokja kemudian ditelaah kembali dokumen rencana persiapan pengadaan yang telah dikerjakan oleh PPK. Apa-apa saja yang di-review? Di antaranya spek teknis, keadaan gambar, harga perkiraan sendiri, apakah ini sudah harga terkini, yang batas waktunya itu 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, sudah termasuk PPN belum, sudah memasukkan biaya SMK 3 belum. Juga dilakukan review terhadap rancangan kontrak. Jenis kontraknya apa nih? Apakah harga satuan, apakah lamsam, apakah gabungan, uang mukanya seperti apa. Uang mukanya misalnya untuk non kecil itu 20%, untuk kecil 30%. Dan jaminannya seperti apa? Jaminan uang muka ya menyesuaikan sebesar nilai uang muka. Karena dalam pengadaan barang jasa ini harus diingat bahwa jaminan ini sama seperti penyedia meminjam ke kita, ke pemerintah, dan mereka harus mengembalikannya secara proporsional. Jadi pada waktu pembayaran dipotong secara proporsional uang muka yang sudah diberikan kepada penyedia. Cara pembayaran apakah secara termin, secara bulanan, atau sekaligus denda 1/1000 dari harga kontrak atau 1/1000 dari bagian kontrak. Analisis pasar atau market sounding, apakah penyedia tersedia dalam jumlah banyak atau tidak, waktu penggunaan barang jasa, dan juga dipastikan bahwa RUP-nya itu sudah diumumkan. Baik, kita masuk ke dalam skenario ideal pelaksanaan pengadaan di tahun anggaran 2021 ini. Skenario yang saya coba buat, bisa teman-teman lihat di sini, di perencanaan di tahun Y-1 2020, itu minimal kontrak perencanaannya itu sudah selesai di tahun anggaran 2020. Kita asumsikan saja mulai dari Oktober selesai di Desember. Otomatis seleksi perencanaannya tuh sudah dilakukan sebelum bulan Oktober. Nah, BAST di akhir Desember. Kemudian ketika masuk pada tahun anggaran 2021, kita tinggal memulainya dengan seleksi pengawasan maupun tender fisik, karena seleksi pengawasan itu biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada tender fisik, kurang lebih 45 hari untuk seleksi, tender itu kurang lebih 30 hari, maka seleksi untuk pengawasnya didahulukan. Selang 1 minggu kemudian baru dilakukan tender fisik, sehingga kontraknya itu jatuhnya berbarengan misalnya di bulan Maret, sehingga PCM pun pre-construction meeting itu bisa dilakukan bersamaan. Nah, di sini skenario ini mengasumsikan bahwa pekerjaan yang membutuhkan waktu lama, 7 bulan. Anggaplah dari pertengahan Maret atau akhir Maret atau awal April sampai dengan Oktober. Ketika Oktober selesai dan misalnya waktu pelaksanaan sudah selesai, tetapi ternyata pekerjaan di lapangan belum selesai, dan menurut penilaian PPK bahwa penyedia ini masih sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan ketika diberikan kesempatan, maka PPK bisa memberikan kesempatan. Dan untungnya karena kita sudah melakukannya ini di tahun Y-1 untuk perencanaannya, sehingga kita masih memiliki spare waktu yang lebih fleksibel, karena di bulan November dan Desember itu masih dalam tahun anggaran berjalan, masih ada waktu pemberian kesempatan kurang lebih 50 hari. Nah, di sini dapat dimanfaatkan oleh penyedia untuk mengejar keterlambatannya, untuk menyelesaikan pekerjaan, dan apabila pekerjaan selesai maka dapat diserah terimakan di akhir Desember. Jadi masih dalam tahun anggaran berjalan. Dan skenario ini juga saya asumsikan bahwa semua, baik itu tender mulai dari tender fisik, seleksi, itu tidak ada hambatan.
Ini beda halnya lagi kalau ada misalnya tender ulang atau ada sangga-sangga banding dan lain sebagainya yang memakan waktu yang lama, maka skenario ideal ini tidak terwujud, tidak tercapai. Berikut saya contohkan juga skenario yang non ideal. Jika skenario ideal tadi ini selesai di tahun anggaran berjalan, maka skenario non ideal ini diberikan pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran. Kita bisa lihat di sini. Misalnya seleksi perencanaan baru dilakukan di pertengahan Januari, selesai di Februari, terus Februari akhir kontraknya, perencanaan sampai anggaplah Mei seleksi pengawas, tender fisiknya juga mulai, dan mulai berkontrak di sekitar bulan Juli Agustus, dan pekerjaan selesai di Desember. Waktu pelaksanaan pekerjaan di Desember ternyata penyediaannya terlambat dan diberikan kesempatan oleh PPK, maka dapat dipastikan bahwa pemberian kesempatan ini melampaui tahun anggaran. Baru dapat diselesaikan kemungkinan besar ya di bulan Maret. Kita menggunakan waktu pemberian kesempatan pada PMK 243 tahun 2015, diberikan kesempatan 90 hari, maka bisa dipastikan bahwa pekerjaannya baru bisa selesai di bulan Maret. Nah, ini kondisi non ideal. Kondisi non ideal ini juga mengasumsikan bahwa rentang waktu dan tahapan ini tidak diganggu oleh seleksi yang gagal, tender yang gagal, sangga banding, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting untuk melakukan mitigasi risiko untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu lama. Sebisa mungkin kita melakukan tender dini, bahkan tidak ada salahnya kita melakukan tender atau seleksi dini mendahului penetapan APBD. Tinggal kita syaratkan saja bahwa ini adalah tender bersyarat. Kontrak baru efektif ketika para pihak melakukan perikatan di misalnya 1 Januari 2021 begitu. Tetapi tender seleksinya sudah dilakukan di bulan Desember 2020. Ya, seperti itulah. Sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan tidak ada permasalahan di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih.